Dunia berubah sangat drastis, dunia berubah sangat total. Itu, dunia berubah sangat total. Apalagi seiring dengan pergeseran antara dua kekuatan dunia yang sekarang lagi bertarung. Gitu. Kalau era Orde Lama melahirkan gerakan 66, itu kan finishing touch dari pertempuran antara Amerika sama Soviet setelah runtuhnya Hitler tahun 48. Sehingga pilihannya adalah pilihan kapitalisme dan sosialisme. Nah, sekarang yang sosialisme juga runtuh, yang kapitalisme juga sudah menghadapi problem serius kapitalisme, di mana obligasi sudah mulai dihitung ulang. Untuk lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan itu terjadi ketika bahkan ketika Amerika nggak bisa bayar utang kepada Cina di tahun 2007 sampai 2012. Dunia bergeser sehingga Bank Devisa New York waktu itu nggak bisa menghentikan inflasi karena ditarik 8 triliun dolar oleh pemiliknya yang namanya Rothschild Rockefeller, digeser ke HSBC beserta teknologinya. Dunia berubah, pertarungan antara United Kingdom, United States melawan Shanghai Corporation. Hasilnya apa? Nah, kelompok-kelompok agama ini ketika berbicara tentang pergerakan mahasiswa Islam, itu ada kelompok-kelompok yang nyaman sebenarnya dalam situasi kemarin. Karena setelah 48 Amerika menang, dia kuasai minyak dunia. Nah, minyak itu ada di Arab. Nah, semenjak munculnya nation state ada di Arab, dia nggak bisa ngambil karena dilindungi oleh negaranya masing-masing. Maka negara ini kan harus dijebol. Gitu. Nah, alat menjebol negara, alat menjebol nation state adalah konstruksi yang lebih mendasar dari yang dipahami oleh sebuah nation state. Pakailah yang namanya khilafah, dan berhasil jebol semua. Sehingga kemudian beberapa kelompok menikmati itu. Hanya terakhir kemudian yang paling parah adalah ketika minyak sudah keluar dan gerakan khilafah, minyaknya keluar, ISIS nggak bisa jual. Kenapa ISIS nggak bisa jual? Karena negara-negara pembeli minyak nggak mau beli karena itu minyak ilegal. Akhirnya Turki pinter, tak jualin lah gitu kan. Karena kamu kan adikku, kamu juniorku, kami dulu juga khilafah jilid 1. Nah, ISIS ini bodoh-bodoh percaya, dijual lah yang jualin Turki. Jadi Turki itu bilang kami khilafah jilid 1 itu karena mau jualan minyaknya. ISIS itu yang ditolak oleh perdagangan minyak internasional. Nah, celakanya orang Indonesia ikut-ikutan minta dianggap bagian dari Turki. Jejak khilafah, kami juga Turki Utsmani. Lu urusanmu apa? Kalau Turki itu jualan minyak, lah ini urusanmu apa? Tiba-tiba minta diakui sebagai bagian dari Turki, yang akhirnya kemudian minyak itu nggak bisa jalan karena diroket sama Rusia. Nah, akhirnya peta dunia kan berubah. Akhirnya kemudian konsorsium Shanghai Corporation berani ngadepi itu. Nah, begitu berani ngadepi itu, ini kan nggak dipakai sudah. Lah untuk apa? Kelompok-kelompok black market religion ini. Nah, ini kan black market, pasar gelap agama ini sepi akhirnya, nggak ada order, nggak kepake. Dulu kan pasar gelap agama itu menghasilkan Wahabi, lahir Aramco, Arab American Corporation, perusahaan kilang minyak pertama di Timur Tengah. Lah sekarang, makanya kan kemudian muncul teriakan Cina, teriak ribut anti Cina itu. Karena apa? Ini mulai kehilangan pasar dan Cina nggak terlalu peduli dengan kelompok agama. Karena Cina punya sejarah yang panjang tentang agama. Agama apapun bagi Cina nggak penting, yang penting produktif. Begitu Cina, Falun Gong itu diajar bukan karena Buddha, tapi karena hari Minggu waktunya istirahat besok kerja, itu senam religi. Ini itu diajar sama dia. Nah, ini kelompok-kelompok ini mulai sepi lah. Nah, pertarungan kemarin ya kita bisa lihat di Pilpres itu kan, Pilpres. Kita bisa lihat betapa kemudian ada perselingkuhan yang lucu aja bagi orang pergerakan, melihat itu kan lucu.
Lucu aja bagi anak-anak pergerakan hukum, isong ini apa Indonesia? Ya karena mereka sedang galau. Ini karena ngenger sopo. Karena begitu obligasi itu geser ke Cina, mereka ini ronin, jadi samurai tak bertuan. Sementara Cina sudah gak ngomong agama. Wong Cina itu udah lucu dari dulu kalau ngomong agama. Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kalau terlalu berkuasa dinaiki Sun Gokong diobrak apa sampai Tuhannya ngungsi. Lu itu kalau nggak di Cina di mana nggak ada. Jadi mereka sudah nggak, udah pasca itu. Jadi ini sudah pasca itu. Nah ini makanya kan kemudian tarik menarik. Nah kita berada dalam ruang di mana terjadi tarik menarik yang seperti ini, harus nguculi apa? Ngudari sisa-sisa problem konvensional yang membuat pergerakan bangsa ini nggak jalan. Kita nguculi problem Singapura dan Malaysia itu aja beratnya luar biasa. Selat Malaka itu pernah menjadi kunci dari perdagangan Nusantara. Bangsa ini bisa bangkit karena menguasai Selat Malaka. Karena apa? Karena para meswara dikirim dari sini untuk bekerja di sana, memimpin orang-orang di Selat Malaka, sisa-sisa ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Nah, begitu kemudian Alborkurkue mampu menaklukkan Selat Malaka tahun 1515, maka jalur perdagangan internasional Nusantara dikunci sama Portugis. Akhirnya negara maritim kita bangkrut, berubah menjadi negara daratan. Nah itu diulang lagi sama Traktat London. Traktat London ketika kemudian sekitar tahun 1870-an sana masuk Inggris, kita masuk Belanda. Semenjak itu seluruh produk yang masuk ke dalam negeri harus melalui Selat Malaka, dan itu bertahun-tahun cukainya jalan sampai akhirnya kemudian negara Inggris sebagai mboknya persemakmuran, dia memberikan ketidakwarasan kepada kawasan Nusantara. Ketidakwarasan apa? Ketidakwarasan pergeseran waktu, di mana Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Artinya apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta, sehingga saham yang baik habis di Singapura dan Malaysia, yang jelek-jelek baru masuk bursa efek Jakarta. Persis kayak ibu-ibu pergi ke pasar kesiangan. Nguculi itu aja beratnya luar biasa. Pak Harto pengen melepas itu. Ini sekaligus biar Pak Yes ini dengar, karena nggak tertutup kemungkinan bisa jadi gubernur Jawa Timur, juga nggak tertutup kemungkinan kan. Ini loh, karena saya pernah ngurus itu. Ini jelek-jelek gini pernah ngurus yang begitu-begitu, jadi makanya saya paham. Makanya dulu daripada nggak bisa dibongkar, akhirnya ada beberapa lambung kapal dibolongi itu pakai linggis. Akhirnya kemudian beberapa kapal nggak jadi bersandar di Singapura dan Malaysia. Nah Pak Harto pernah bikin, membuka pelabuhan Sabang gitu, pelabuhan Sabang dibuka, tapi kan kemudian nggak jalan. Karena apa? Kontraktornya nggak tahu gimana, tiba-tiba nggak menjalankan, padahal maunya ketika dibangun direct langsung ke Jakarta, tidak melalui selat. Dicoba pelabuhan di Otorita Batam, di demo setiap hari, pembiayaannya Allahu a'lam, sampai akhirnya perusahaannya minggat ke Myanmar, minggat ke Thailand mana. Nah Thailand nggak tahan kan dengan situasi seperti itu, maka dia membuka terusan Kra, dia gali terusan Kra itu 2025 kira-kira jatuh ketika tembus, tapi ujungnya sudah dihadang sama Abu Sayyaf. Jadi nanti persis kayak Somalia itu juga, orang juga malas lewat situ. Nah Indonesia itu di semenanjungnya tumbuh kelompok-kelompok radikal, orang juga berdagang nggak nyaman, tetap aja ke Singapura dan Malaysia karena di situ ada Genting Highlands sama Sentosa. Wih, sampean anak adik-adik mahasiswa, jadi sopo ngerti sesono sing di DPR itu mulai bisa dipahamkan tentang genealogi politik Nusantara. Loh, kita membenahi itu aja luar biasa sulitnya hari ini. Sementara yang di sini teriak-teriak itu negara goblok, karena apa? Nggak bisa menjamin devisa. Loh, nggak usah lambemu itu gitu. Ini problem negara.
Itu jangan kayak kemarin itu masalah haji terus tiba-tiba bengok-bengok kayak gitu itu lucu-lucu. Emang duit gaji nggak diaudit sama BPK setiap tahun? Itu loh yang kayak begitu. Kita ini kadang ada orang-orang yang sudah dianggap pinter tapi menyesatkan. Karena apa? Tiba-tiba terus sifat berhadapan dengan negaranya ini. Nah sementara pada saat yang sama ini tantangannya luar biasa besar ke depan. Makanya kemudian ketika kena corona, seluruh sistem konvensional mati semua. Nah tiba-tiba di sini responnya beda. Corona ini adalah Yahudi, karena Yahudi pengen menghancurkan Islam. Lurusannya apa? Sing tutup itu bukan cuma Masjidil Haram, bahkan tembok ratapan juga tutup. Vatikan juga tutup, gereja sampai sekarang juga belum ada pengajian. Emang yang nggak boleh itu sholawatan tok? Ini sama, ini dunia sama. Tiba-tiba kemudian konspiratif, ini corona pekerjaan Yahudi, ini pekerjaan Cina, makanya setelah itu Cina jualan vaksin. Ya sudah, kalau kamu nggak mau divaksin nggak apa-apa, tak kasih hadiah umroh. Yakin kalau kamu nggak mau divaksin, tak kasih hadiah umroh, karena kalau kamu umroh mesti divaksin. Loh, ini problem dunia. Jadi yang berhenti ini, bayangkan perusahaan jarum sudah berapa dia rugi. Itu perusahaan penerbangannya Thailand sudah tutup. Thai Airline itu udah kukut, udah bangkrut. Kenapa? Karena dia sangat buru-buru. Tiba-tiba kemudian begitu ada isu corona, dia tutup bandara, mati. Untung Indonesia waktu itu pelan-pelan. Bali yang langsung tutup, habis sekarang. Untung Jogja nggak begitu dulu, pelan-pelan, masih ada rombongan datang, masih hidup roda ekonominya. Karena nggak kebayang, dipikir corona ini telung wulan. Padahal saya kira merong tahun juga belum selesai. Karena apa? Corona ini finishing touch dari peradaban milenial. Finishing touch-nya aja sebenarnya. Karena apa? Apa yang dibutuhkan oleh corona sudah disiapkan oleh teknologi. Corona melarang berhubungan, teknologi sudah menyiapkan lama. Sampai kalau jalan kemana-mana masih bertanya orang, enggak, pakai Google Map. Sampai kalau mau beli sesuatu masih tanya ke warung, enggak, online. Grab. Sampai mau baca koran masih ke mading, enggak. Sudah social distansi dalam baca koran, sudah tinggal lihat internet. Ini dunia baru. Pacaran sampai masih ketemu malam minggu, enggak, video call. Sampai sak dengkul-dengkulnya di video. Loh, ini era baru kok. Enggak? Ini era baru dan teknologi sudah siap semua. Jadi ketika Allah menurunkan ada corona, sebenarnya manusianya sudah siap, cuman ngeyel, itu aja. Manusia udah benar-benar siap. Jadi manusia bukannya gak siap, ini alasan tok. Kan gitu. Alasan tok, manusia udah siap lama. Kena corona di 2020 ini sudah siap semenjak hampir 10 tahun yang lalu, ketika social distansi sudah mulai pelan-pelan dilakukan oleh teknologi. Ayo sampean riyoyo 10 tahun yang lalu masih datang ke kiai, udah enggak, paling mohon maaf lahir batin, udah salaman wesan. Begitu tidak boleh salaman sama kiai, kenapa? Padahal 10 tahun kepungkur kamu nggak pernah salaman sama kiai. Karena lewat WA, lewat SMS, bahkan kiai ini di video call. Ya, kita dengan orang tua udah cukup lama, orang tua di kampung nggak ketemu. Kenapa? Video call. Terus transfer antar rekening, udah cukup lama. Tiba-tiba begitu mudik ra oleh, padahal biasanya mudik anak, mboten Bu, napa? Tesih kata gawean. Lah ini kan sudah cukup lama. Bayangkan anak orang tua ke pondok ngirim uang, sudah lama nggak ada, wong wesel juga sudah nggak ada, udah transfer. Tapi begitu kemudian ada corona, seolah-olah kemudian kita ini berada dalam sebuah bencana besar,
Karena apa? Manusia nggak bisa ketemu. Padahal cita-cita kita kan sudah diwujudkan sama teknologi. 5 tahun yang lalu sampai masih ketemu wartel? Nggak ada. Antri wartel? Nggak ada. Antri gedung bioskop? Nggak ada. Jadi sosial distansi itu sudah menjadi hal yang lama terjadi. Cuman karena manusia terus ngeyel. Kan gitu. Lu manusia itu semakin kesini kan semakin menampakkan kekuatannya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menunjukkan kekuatannya udah cukup lama. Jin aja pensiun sudah lama. Jin yang dulu bagian ngangkat berat sekarang pensiun diganti traktor, udah cukup lama. Jin yang bagian nyari orang barang hilang gitu, mirror on the world, itu udah cukup lama, nggak berguna dia, kalah sama CCTV. Ilmunya Banser itu lama sudah nggak berguna. Ilmu nempiling orang semaput itu udah nggak berguna lama, karena sekarang nempiling orang itu 60 juta. Ini sudah lama sebenarnya. Dulu betapa rindunya orang dengan Ka'bah. Sudah semenjak 10 tahun yang lalu siaran langsung di Masjidil Haram bisa kita lihat. Oh itu tuh. Jadi kita ini sudah cukup lama. Kerinduan sudah hilang itu sudah cukup lama. Dulu kalau zaman kami rindu itu serius, karena nggak ketemu. Ada surat, ada apa, mengharu biru, itu dulu kerinduan kami. Kerinduan anak sekarang tinggal motomet, itu sudah mah, udah. Dulu lama.